Makanan si Meong. Sini. Di sini. Oh, jangan sampai. Sampai kelaparan gitu ya, Dok ya. Ini kucing saking laparnya atau gimana, makannya lahap banget. Tuh. Dia tuh lebih suka makanan basah daripada makanan kering. Ya, Meong. Ternyata teman-teman, kucing yang ini tuh udah sama aku tuh 1 tahun. Aku baru nyadar. Aku kira tuh baru berapa bulan, tapi setelah aku lihat di video-videoku, ternyata dia udah di sini tuh 1 tahunan, teman-teman. Semoga kamu awet ya, kamu. Jadi aku mau sedikit cerita, teman-teman. Semenjak kita punya kucing di rumah, kira-kira udah 2 tahunan itu kita punya kucing di rumah, teman-teman. Dan selama itu juga aku tidak pernah nemu ular di sekitaran pekarangan rumah, teman-teman. Nggak ada ular, nggak ada tikus. Itu aku seneng banget. Kalau kalian pernah denger aku pernah cerita ya, kalau aku dulu awal-awal itu pernah lihat ular besar di depan pintu rumah. Ular hitam gede banget. Itu belum punya kucing waktu itu, teman-teman. Jadi aku sering kali lihat ular di sini atau di kebun anggur belakang rumah, itu sering banget dulu waktu aku belum pelihara kucing ya, teman-teman. Tapi semenjak sekarang ada kucing, 2 tahunan ini sama sekali nggak ada ular, nggak ada, pokoknya bebas dari hewan-hewan itu, teman-teman. Aku jadi seneng banget. Aku merasa apa ya, karena aku tuh nggak suka ular ya, aku tuh benci banget sama ular, fobia banget aku sama ular, nggak seneng banget sama ular. Aku tuh merasa aman, jadi aku happy karena kucing ini loh, teman-teman. Karena kan kalau kucing lihat hewan-hewan yang merayap-merayap, dia kan itu kan ya, apa namanya, sensornya itu langsung cepet gitu, tanggep gitu. Dan ternyata ini kucing yang ini yang warna oranye ini, ternyata dia juga suka berburu tikus. Karena dulu aku kira cuma yang abu-abu itu aja yang suka berburu. Ternyata setelah yang abu-abu nggak ada, kucing ini lebih aktif, teman-teman. Karena dia merasa sekarang nggak ada saingan ya, nggak ada saingan. Dia merasa sekarang ini punya dia sendiri. Jadi sekarang dia aktif banget, kayak lebih happy gitu. Anyway, teman-teman, ini dia hasil kemarin aku bikin kue lapis. Sekarang tinggal segini tuh. Ini mertuaku kemarin nyoba, Pak suami juga nyoba, katanya enak ya. Ini aroma pandannya kerasa banget, teman-teman. Tapi menurutku ini tuh kurang manis sedikit gitu. Tapi untunglah nggak kemanisan ya, karena orang-orang sini nggak suka yang terlalu manis gitu. Tapi ini, lihatlah, tinggal sedikit, teman-teman. Nggak tahu kalau mertua bawa ke tempat kerja juga. Tuh. Coba kucing, mau nggak? Mau nggak? Apa dia suka? Nah, coba. Nggak dimakan. Iya, nggak dimakan sama dia. Coba dulu. Oh, dimakan, guys. Oh, dimakan sama dia. Ya, makan.
Hari ini aku masak smash potato teman-teman. Ini kentangnya masih aku rebus sama sosis. Ini namanya kasa. Tuh. Sama bikin sup ini, sup simple. Sup apa namanya? Sup tepung, teman-teman. Pakai telur, tapi rasanya endul banget. Nanti aku bikin ya, seperti apa bikin smash potato ala-ala Slovenia. Turun. Huh? So you already put. That's not smooth yet. Jadinya. Hai teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di Slovenia. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dimanapun teman-teman berada. Dan buat teman-teman yang sekarang berada di lokasi banjir, karena aku baca sekarang di Indonesia lagi musim hujan deras ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan aman, sentosa, sejahtera pokoknya ya teman-teman. Oke, di video kali ini aku tidak masak-masak, aku mau duduk santai di sini, dan cuaca di luar itu juga lagi hujan berkabut, mendung dari kemarin teman-teman. Inilah ya realita kehidupan di musim dingin teman-teman. Tapi tahun ini musim dinginnya itu benar-benar yang labil banget dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya teman-teman. Tahun ini tuh benar-benar yang musim dingin, yang benar-benar musim dingin gitu. Jadi kayak ya tau lah ya, musim dingin yang gak ada matahari, yang dingin, yang berkabut, yang hujan, yang bersalju, pokoknya seperti itu teman-teman. Jadi di video kali ini aku mau menjelaskan dan juga mungkin mengklarifikasi, karena banyak teman-teman mungkin yang sebenarnya bukan banyak, tapi ada beberapa orang yang salah paham atau gimana. Aku cuma mau meluruskan berdasarkan pengalaman aku ya teman-teman. It's okay, semua orang punya pendapat masing-masing. Ini hanya berdasarkan pengalaman aku, dan juga setiap orang memiliki ceritanya masing-masing. Anyway teman-teman, aku sudah di YouTube ini 2 tahunan ya. 2 tahunan ini aku benar-benar serius di YouTube. Dan mungkin untuk beberapa orang ini adalah hal yang receh-receh, atau yang menye-menye, atau yang apa sih YouTube gitu kan. Ada teman-teman yang menganggap seperti itu. Tapi itu tidak masalah buat aku. Yang terpenting itu aku tahu diriku sendiri, dan aku tahu apa yang kulakukan, dan aku menyukai apa yang kulakukan teman-teman. Itu yang terpenting, kalian menyukai apa yang kalian sukai. Untuk omongan yang lain itu tidak masalah, abaikan saja. Anyway, aku mau sedikit cerita tentang apa sih yang bisa kamu dapatkan saat kamu terjun di dunia YouTube atau perkonten kreatoran ini teman-teman ya, yang baru aku pelajari juga. Yang pertama dan utama yang aku bener-bener rasakan sejauh ini ya teman-teman ya, yaitu aku pede bicara di depan kamera. Itu yang bener-bener berubah ya teman-teman. Dari awal aku bikin video sampai saat ini,
Mungkin teman-teman juga merasakan perubahan gaya bicaraku atau intonasi bicaraku itu sangat jauh berbeda dari awal aku bikin video, teman-teman. Dan itu adalah sesuatu yang baik, positif untuk aku. Karena ini aku latih setiap hari saat aku bikin video, teman-teman. So, this is the good things. Hal-hal yang baik untuk aku dan perlu aku tingkatkan lagi untuk bisa berbicara secara bagus seperti ini, teman-teman. Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu skill ya. Dengan belajar bikin video, otomatis aku harus belajar editing. Kalau sekarang aku kan untuk ngedit video aku pakai CapCut ya, teman-teman. Jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi untuk mengedit video. Buat teman-teman mungkin sekarang yang mau belajar untuk edit video dimanapun itu, aku pakai CapCut. Karena dari awal aku bikin video itu aku pakai aplikasi ini. Dan juga aplikasi ini berbayar ya, teman-teman, bulanan. Bulanan itu kalau nggak salah itu bayarnya itu 7 euro berapa gitu, sekitar 114.000 rupiah itu per bulan. Jadi teman-teman bisa menggunakan semua filter yang ada di aplikasi CapCut, teman-teman. Jadi itu kalau edit video itu tergantung kalian bisa di mana aja, di aplikasi manapun gitu, teman-teman. Nah, karena aku sekarang udah hampir 2 tahun ya, teman-teman. Jadi aku belajar untuk bagaimana bikin edit video yang bagus gitu, teman-teman. Meskipun aku belum bagus, tapi aku merasakan progres ya dari awal sampai sekarang. Bagaimana aku mengedit videoku mungkin menjadi lebih menarik dari sebelumnya, teman-teman ya. Itu aku dapatkan ya gara-gara aku terjun di dunia YouTube ini, teman-teman. Yang ketiga yaitu take video atau bikin video, teman-teman ya. Jadi mungkin buat video itu bukan hanya sekedar merekam ya. Mungkin awal-awal itu kita hanya random merekam video atau apa ya, tidak memiliki perencanaan seperti itu, teman-teman. Tapi dengan menjadi content creator, aku terjun di YouTube ini, aku sekarang bisa memiliki feeling, teman-teman, untuk sebuah karya yang bagus, untuk pengambilan video yang bagus itu seperti apa. Jadi nggak asal ambil video, teman-teman, tapi ada feeling di dalamnya ya. Maksudnya ada seni di dalam pengambilan video itu, teman-teman. Jadi ini hal yang sangat positif sekali, hal yang pengetahuan yang baru untuk aku yang terjun di dunia content creator. Itu yang ketiga ya. Yang keempat yaitu konsisten. Konsisten ini adalah sesuatu yang kita tidak dapat secara instan, teman-teman ya. Kita tidak bisa membeli konsisten itu di toko manapun. Kita hanya bisa mendapatkan kalau kita melakukan itu setiap hari. Itu baru kita bisa mendapatkan konsisten itu, teman-teman. Jadi dengan kekonsistensianku ini selama 2 tahun ini, aku merasakan YouTubeku berkembang meskipun mungkin tidak seperti YouTuber-YouTuber lain yang growing cepat sekali, tapi aku merasakan itu, teman-teman, perlahan-perlahan tapi pasti. Itu melatih kesabaran juga, bahwa setiap proses itu ada waktunya, teman-teman, ada masanya, dan ada dimana kita akan menikmati setiap proses yang kita jalani, teman-teman. Jadi harus tetap semangat ya, teman-teman. Dan yang kelima yaitu cuan, dan dimana-mana harus ada cuan. Oke, kalau kalian sudah melakukan 4 tadi itu, otomatis kalian akan mendapatkan hasil dari jerih payah, teman-teman, yaitu cuan ya. Cuan ini juga tergantung, karena YouTube sekarang ini kan apa ya, mereka membayar teman-teman, membayar content creator, YouTuber itu berdasarkan jumlah viewers ya, jumlah iklan yang tayang di setiap video, teman-teman. Jadi itu kadang-kadang bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun, tidak konsisten, teman-teman. Tapi itu bisa menjanjikan
asalkan teman-teman tetap terus konsisten ya, tetap memperbaiki konten-konten, dan itu adalah hal yang bagus. Dan ya, itulah teman-teman 5 hal yang aku sekarang dapatkan dari menjadi content creator YouTube. Meskipun orang menganggap ini remeh-temeh atau apa sih, cuma membuat konten kayak gini gitu ya. It's okay, tidak masalah. Yang penting aku percaya dengan diriku sendiri, dan aku yakin teman-teman di luar sana juga mungkin ada yang teman-teman yang bermimpi ingin menjadi YouTuber, content creator. Nggak masalah teman-teman, wujudkanlah mimpi teman-teman selama itu tidak merugikan siapapun. Aku selalu mengatakan, lakukanlah apa yang teman-teman rasa itu terbaik buat teman-teman dan tidak merugikan orang lain. Keep do it. Jangan berhenti. Meskipun orang-orang berpikir, apa sih cuma gini-gini, it's okay. Karena mereka tidak, mungkin mereka tidak mengetahui seperti apa prosesnya dan seperti apa yang kita lalui. Jadi biarkanlah itu menjadi rahasia perusahaan teman-teman. So itu yang mau aku ceritakan kali ini ya teman-teman ya. Jadi apapun itu kegiatan, apapun itu hal yang kita lakukan, selama itu kita merasa kita berada di jalan yang benar, kita berada di track yang sesuai dengan apa yang kita lakukan, tetap lakukan. Biarkanlah proses kita itu bekerja secara sembunyi-sembunyi. So teman-teman, semoga teman-teman yang mau menjadi content creator juga, yang mau menjadi YouTuber di luar sana, lakukanlah. Kita nggak tahu kapan hasil itu akan datang kepada kita, kapan kesempatan itu akan datang kepada kita. Apapun itu, pokoknya kalian harus berani untuk ambil langkah. So teman-teman, demikianlah video aku kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan thank you so much for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan share video aku. Sampai ketemu lagi. Bye!